Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bapak-bapak sekalian, melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada bab pembahasan tasyahud, zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang dibaca pada saat tasyahud. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hadis yang pertama, yang mana di dua hadis yang pertama kemarin, di antara zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama pada saat tasyahud akhir ialah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Dan kemarin kita juga sudah sampaikan, boleh juga awalnya dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat dan seterusnya. Atau sebagian ada yang membaca assalamu ala nabi tapi tidak mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi. Dan itu ada riwayatnya dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dilanjutkan di hadis yang ketiga, juga di antara zikir atau doa yang dibaca terutama pada saat tasyahud akhir, dijelaskan di sini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan juga dari siksa api neraka, serta aku berlindung kepadamu dari fitnah di waktu hidup dan fitnah di waktu mati, dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Wa fi lafdin, dan di riwayat yang lainnya, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'
apabila salah seorang di antara kalian di waktu sholatnya pada saat posisi tasyahud, maka hendaklah salah seorang di antara kalian meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Wa yaqul, dan hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tsumma dzakara nahwahu. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, jadi kalau di hadis yang pertama tadi dimulainya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr terlebih dahulu, tapi di hadis yang kedua dimulainya dari Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi boleh adzabul qabrnya dulu, boleh juga adzab jahannamnya terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca doa ini, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara? Karena di antara sebab selamat dan bahagianya seseorang baik di dunia dan juga di akhirat kelak adalah ketika Allah Subhanahu wa taala lindungi dan selamatkan dia dari 4 perkara ini. Yaitu yang pertama, Allah selamatkan seseorang dari adab kubur. Allah selamatkan seseorang dari adab kubur. Dan adab kubur adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bahwasanya setelah manusia itu meninggal dunia, lalu kemudian beralih dari kehidupan dunia menuju ke alam barzakh, maka kemungkinan seseorang itu akan mendapatkan salah satu di antara 2 hal, entah mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan adab kubur, ya, ataukah mendapatkan adab kubur. Dan orang yang mendapatkan adab kubur tidak hanya ditujukan dan khusus bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman di masa hidupnya juga ada kemungkinan dia mendapatkan siksa kubur. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi melewati 2 buah kuburan. Lalu kemudian Nabi SAW memotong pelepah kurma, lalu menancapkan pelepah kurma tersebut di dua kuburan tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Sungguh 2 orang yang ada di dalam kubur ini, mereka saat ini sedang disiksa. Mereka saat sekarang ini sedang merasakan adab kubur, dan tidaklah mereka diadab di alam kuburnya dikarenakan perkara yang besar, akan tetapi Allah adab mereka di alam kuburnya dikarenakan dia melakukan 2 perkara yang sering diremehkan. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antaranya, maka dia adalah orang yang suka mengadu domba, suka namimah. Adapun yang satunya, kata Nabi SAW, fakana la yastatiru min baulihi, dia adalah orang yang tidak memperhatikan kebersihan, ya, kemaluannya pada saat dia selesai dari buang air kencing. Ini adalah perkara yang kecil, tapi bisa berdampak di adabnya seseorang kelak di alam kuburnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ini adalah hal yang pertama yang kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan agar dijauhkan oleh Allah dari adab kubur. Dan sebelum seseorang itu mendapatkan kepastian, mendapatkan nikmat atau adab kubur, ada hal yang namanya fitnatul qabri, fitnah kubur.
Apa yang dimaksudkan dengan fitnah kubur? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang malaikat aswadani azraqani, yang berwarna hitam dan berwarna biru. Yuqalu ahaduhuma munkar wa akhar nakir, yang mana dua malaikat ini salah seorang disebut dengan malaikat munkar dan yang satunya adalah malaikat nakir. Maka yang dimaksudkan dengan fitnah kubur adalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang malaikat ini terkait tentang marrabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Jangan kemudian kita persepsikan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mudah, sekarang pun kita bisa jawab. Akan tetapi beda halnya ketika pertanyaan ini diajukan oleh dua orang malaikat di saat kita berada di alam kubur kita. Maka tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melainkan karena amal dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, ada yang seseorang ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun, ya saya lupa dulu ketika di dunia saya mendengar orang-orang menyebutkan nama-nama tersebut, menyebutkan Allah adalah Rabb, menyebutkan Nabi Muhammad adalah Nabi, dan menyebutkan Islam adalah apa? Adalah agama. Tapi ketika di alam kubur, maka ingatan-ingatan mereka itu apa? Hilang. Dan itu sekali lagi ma'asyiral muslimin tergantung pada iman dan juga amal saleh kita. Dimudahkannya bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bergantung pada iman dan juga amal saleh kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW meminta kita untuk meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari neraka jahanam, diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, dari fitnah hidup dan juga fitnah di waktu akan meninggal. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah di waktu semasa hidup? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu segala perkara yang bisa menghalangi kita dari melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan fitnatul mahya. Fitnatul mahya, fitnah semasa kita hidup. Adapun fitnah di saat seseorang akan meninggal dunia, yaitu fitnah dari godaan iblis dan syaitan yang bisa mengantarkan seseorang untuk meninggal tidak dalam keadaan husnul khatimah. Ya subhanallah. Kenapa sakaratul maut itu dinamakan sakarat? Karena sakarat itu berasal dari kata sakar. Sakar itu adalah kondisi di mana akal seseorang itu apa? Itu hilang. Makanya kenapa orang yang mabuk dalam bahasa Arab itu namanya apa? As-sakar. Karena apa? Hilang akalnya. Maka demikian pula pada saat seseorang itu mengalami sakaratul maut, maka itu adalah merupakan kondisi yang paling lemah yang pernah dialami oleh seorang manusia di masa hidupnya. Sedangkan di saat itulah godaan syaitan, godaan iblis itu tengah kuat-kuatnya. Maka oleh karena itu Nabi SAW menuntunkan kepada orang-orang yang hidup, apabila dia melihat ada saudaranya yang hendak meninggal dunia, yang sudah dekat ajalnya, yang sudah dalam kondisi sakaratul maut, maka kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, hendaklah kalian talqinkan, bacakan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia, karena dia dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi di saat itu tengah digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan. Maka butuh bantuan dari kita yang masih
hidup untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan talkinnya harus sempurna. Jangan talkinnya Allah Allah saja. Karena ada sebagian kesalahpahaman yang tersebar di masyarakat kita, dan ini bagian dari syubhat. Kalau ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, ini kepanjangan. Ini kepanjangan. Karena bisa jadi nanti baru mengucapkan la ilaha keburu meninggal dunia, belum illallahnya, baru la ilaha tidak ada Tuhan, meninggal. Bahaya ini. Kita katakan bahwasanya Nabi SAW yang mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk membaca kalimat tersebut secara apa? Secara sempurna. Ucapkan la ilaha illallah, talkinkan la ilaha illallah. Perihal kalau seseorang itu meninggal baru la ilaha, belum illallahnya sudah meninggal dunia, maka kita nggak tahu apa yang mungkin sudah ada di dalam hati orang tersebut. Karena bisa jadi di dalam hatinya dia sudah menyebutkan kalimat tersebut secara apa? Secara sempurna. Secara sempurna. Jadi talqinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan fitnah di waktu masih hidup dan di waktu akan meninggal dunia. Kemudian yang keempat yaitu wa min fitnatil masihid dajjal, yaitu minta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dan dijauhkan dari fitnah Masihid Dajjal. Al-Masih, ini kita dengarkan kalimatnya. Al-Masih kadang dinisbatkan sifatnya kepada Nabi Isa. Beda antara Al-Masih yang dinisbatkan kepada Nabi Isa dengan Al-Masih yang dinisbatkan kepada Dajjal. Kalau Al-Masih yang dinisbatkan kepada Ad-Dajjal itu maknanya dua. Disebabkan karena Dajjal itu adalah sosok yang mamsuhul ain, yang mana salah satu matanya itu cacat. Jadi bukan Dajjal itu matanya satu. Dajjal itu matanya dua, hanya salah satunya itu apa? Itu cacat. Orang kan sering membuat simbol-simbol. Kalau simbolnya matanya satu berarti ini mata Dajjal. Salah. Itu bukan mata apa? Mata Dajjal. Karena Dajjal itu bukan satu matanya, tapi matanya dua. Hanya saja salah satu matanya cacat. Atau disebut Dajjal itu dengan Al-Masih karena dia adalah sosok yang yamsahul ard bisur'atin. Dia adalah makhluk yang keluar di akhir zaman yang bisa mengelilingi dunia dalam waktu yang cepat dan singkat. Dan tidak ada tempat kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Dua tempat ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan Dajjal disebut dengan Dajjal kenapa? Berasal dari kata Dajjal. Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu maknanya adalah al-kadhib, dusta. Karena Dajjal adalah sosok manusia yang penuh dengan kedustaan. Fitnah-fitnahnya itulah kedustaan yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah Jalla wa'ala, dan Allah menghendaki Dajjal ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau Dajjal bilang turun hujan, maka hujan akan turun. Kalau Dajjal bilang tumbuhlah tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh. Bahkan Dajjal pada suatu hal, pada suatu saat dia akan bisa menipu orang-orang yang ada di hadapannya, sehingga surga itu adalah diperlihatkan seperti neraka, sedangkan neraka itu diperlihatkan oleh Dajjal seakan-akan itu adalah surga. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang kelak akan terkena fitnahnya Dajjal, sampai ia meyakini bahwasanya Dajjal adalah Allah Jalla wa'ala. Di mana ketika orang ini didatangi oleh Dajjal, maka orang ini berkata, saya pengen membuktikan kalau kamu benar-benar Tuhan,
benar-benar Allah Jalla wa'ala, maka tolong hidupkan kedua orang tua saya yang telah meninggal dunia. Maka benar saja, dua orang tuanya yang meninggal dunia itu dihidupkan oleh Dajjal. Hanya saja yang dihidupkan di sini bukan hakikat kedua orang tuanya yang sebenarnya, tapi dua orang ini adalah syaitan, adalah iblis yang menyerupai dua wajah dari orang tua dari orang tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut tertipu lalu mengimani Dajjal. Nah, kita jangan berharap kemudian kita bisa bertemu dengan Dajjal. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghindar dari Dajjal, karena kecil kemungkinan bagi seseorang untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal. Dan Nabi SAW juga sampaikan bahwasanya yang namanya Dajjal itu diantara cirinya bahwasanya tertulis di dahinya apa? Kafir, dan tidak ada yang bisa membacanya kecuali orang-orang yang beriman. Yang bisa membedakan itu Dajjal atau bukan hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, ini apa? Ini Dajjal. Dajjal akan keluar dari bagian bumi timur, ya, yang akan kemudian menghampiri seluruh tempat-tempat yang ada di dunia ini, sekali lagi kecuali Mekah dan Madinah, sampai akhirnya kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, menurunkan Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian membunuh Dajjal di sebuah pintu yang bernama pintu Lut, dan itu letaknya di mana? Letaknya di Palestina. Ini salah satu di antara tanda-tanda ciri-ciri huru hara akhir zaman. Ya, sebelum itu ada juga namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada belum sekarang ini? Sudah ada. Itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi, di mana ketika kemudian Nabiullah Dzulqarnain dan juga yang lainnya itu telah membuat benteng yang bisa memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa keluar dari mana? Dari tempatnya. Bahkan Nabi SAW pernah kaget, subhanallah, telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ini sebesar ini. Akan tetapi ketika kemudian tembok tersebut terbuka sebesar ini, ketika kemudian waktu pagi menjelang, akhirnya kemudian mereka tidak lagi menghancurkan tembok tersebut, lalu kemudian ditutup oleh Allah Jalla wa'ala, dan itu berlangsung setiap harinya. Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok tersebut, ingin menjebol tembok tersebut. Pada saat sudah sebesar ini, lalu kemudian datang pagi hari, akhirnya mereka berhenti menjebol tembok tersebut, lalu tertutup lagi dengan dengan tembok yang jauh lebih kuat, dan itu baru akan bisa dijebol pada saat di akhir zaman. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nanti mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluar cacing-cacing atau binatang-binatang dari leher-leher mereka. Lalu kemudian seluruh mereka itu mati, dan Ya'juj Ma'juj bukan satu orang, tapi jumlahnya sangat banyak sekali, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, tujuan mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi, sampai-sampai saking banyaknya jumlah mereka, sampai-sampai lautan itu kalau diminum oleh seluruh Ya'juj dan Ma'juj, maka lautan tersebut menjadi kering. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini adalah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Jadi Nabi SAW sekali lagi memerintahkan kita pada saat tasyahud akhir sebisa mungkin membaca doa ini, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, dari adab kubur,
azab neraka jahanam, dari fitnah di waktu hidup dan di waktu mati, dan yang keempat adalah minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Masyaallah muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di hadis yang keempat, di antara doa yang juga dianjurkan untuk dibaca pada saat tasyahud akhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ajarkan aku sebuah doa yang doa tersebut bisa aku baca di dalam salatku. Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min 'indik maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya, atau di riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada juga doa yang lainnya, seperti misalkan pesan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. La tada'anna fi kulli duburi salatin. Janganlah engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung salatmu, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian doa yang lainnya riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak disebutkan dalam kitab. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk beliau baca dalam salatnya, yaitu doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi ini diantara doa-doa yang bisa kita baca di tasyahud akhir sebelum salam. Selain doa-doa ini, boleh tidak? Boleh. Doa apa saja. Karena di hadis yang pertama telah kita sampaikan, Nabi katakan, liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa. Silahkan pada saat kita berada di kondisi tasyahud akhir dalam sholat, maka boleh untuk memilih doa mana saja yang ingin dia baca. Ya, jadi doa apa saja silahkan untuk diperbanyak sekali lagi pada saat tasyahud akhir. Ya, pada saat tasyahud akhir. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Baik, cukup? Tidak ada? Baik, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.